Bab 406, Kecurigaan Kaisar. Setelah Melanie pergi, Julian duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi dan berlatih. Sementara itu, Kyoto. Rumah Kaisar. Kaisar duduk di sofa dengan ekspresi tertekan, memainkan pistol di tangannya. Dan di tanah di depannya, seorang pria parubaya sedang berlutut. Pria ini berusia sekitar 40 tahun, terlihat sangat biasa, dan memiliki bekas luka panjang di wajahnya, yang membuatnya terlihat sedikit garang. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kaisar memainkan pistolnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Pria yang berlutut di tanah gemetar dan berkata, "Tua, bos, beri saya kesempatan lagi. Beri saya 3 hari. Saya pasti bisa mengetahui siapa yang menyelinap ke pangkalan penelitian dan siapa yang mencuri data. Pastikan untuk mendapatkan data penelitiannya kembali." Skar, 3 hari, aku hanya memberimu 3 hari. Jika kamu tidak dapat menemukan data penelitian dalam 3 hari, datanglah menemuiku. Ingat, siapapun yang membaca data penelitian akan dibunuh. Ya. Pria yang berlutut di tanah mengangguk dengan penuh semangat. Kaisar mengutuk, "Pergilah, kamu adalah orang yang gagal mencapai apapun tetapi gagal mencapai apapun." Skar tidak berani tinggal, jadi dia berguling dan merangkak menjauh. Setelah dia pergi, seorang lelaki tua keluar dari ruangan lain. Orang tua itu mengenakan jubah tau, berambut putih dan berjanggut, serta memegang kocokan lalat di tangannya. Dia adalah Ian Janner. Kaisar dengan lembut menyentuh pelipisnya dan bertanya, "Apa pendapat Anda tentang pencurian data penelitian?" Ian duduk dan berkata dengan tenang, "Kamu selalu bertanggung jawab atas hal-hal ini. Saya tidak memiliki kontak dan tidak memiliki pendapat. Bagaimana menurutmu? Jika orang itu mengetahui hal ini, kamu tidak akan bisa hidup dengan itu." Kaisar tampak serius dan berkata dengan suara rendah, "Ini benar-benar sekte jahat. Lembaga penelitian dijaga oleh pasien yang serius, dan laboratoriumnya penuh dengan institusi. Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk mencuri data penelitian secara diam-diam?" Ian bertanya, "Apakah ada cadangan?" Kaisar mengangguk, "Itu benar, tetapi informasinya telah bocor dan harus dipulihkan secepat mungkin." Ian bertanya lagi, "Apakah ini penelitiannya?" Kaisar berkata, "Ini telah disempurnakan, dan angka kematian telah turun drastis. Namun, virus masih akan menyerang otak dan sistem saraf dan membuat orang menjadi gila. Sekali terinfeksi virus, Anda tidak akan berumur panjang. Anda bisa hanya hidup paling lama 3 tahun. 3 tahun itu singkat dan perlu perbaikan terus-menerus." Ian mengangguk ringan. Kaisar melamun, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, "Mungkinkah Julian yang diam-diam menyebabkan masalah?" Ian tertegun dan bertanya, "Mengapa kamu mengatakan ini?" Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga memiliki intuisi. Saya selalu merasa bahwa orang ini sepertinya mengetahui sesuatu. Ketika saya berada di Kyoto beberapa waktu lalu, dia datang kepada saya secara khusus untuk menanyakan berbagai hal 100 tahun yang lalu. Dia sepertinya mengetahui rencana itu 100 tahun yang lalu, dan saya bingung, siapa yang memberitahunya hal ini." Ian tidak mengungkapkan posisinya. Kaisar melanjutkan, "Ivan diculik, dan saya juga curiga terhadap Julian. Selama periode ini, saya telah mengirim orang untuk mengawasinya, tetapi tubuhnya semakin lemah. Dia duduk di kursi roda dan didorong-dorong. Sepertinya dia tidak menimbulkan masalah, tapi terakhir kali dia pergi mencari sesuatu di gua bawah tanah. Aku mengirim seseorang untuk mengambilnya, tapi mereka melewatkannya. Sekarang sungai dijaga ketat dan tentara bayaran tidak bisa lagi menyelinap masuk. Seharusnya bukan dia." Ian berkata, "Racunku sangat buruk. Itu hanya bertahan selama 2 atau 3 bulan. Saya harap tidak." Kaisar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tetapi jika bukan Julian, saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapa yang akan melawan saya." Ian berkata dengan tenang, "Kamu harus memeriksanya. Aku akan pergi dulu." Dia berdiri dan pergi. Di saat yang sama, Skar juga kembali ke institut. Setelah kembali, ia mulai menyelidiki pencurian informasi. Setelah mencari selama sehari, akhirnya dia menemukan petunjuk. Bukan hanya satu orang yang mencuri informasi tersebut, tapi banyak orang yang sudah menyusup ke lembaga penelitian. Namun, dia tidak mengetahui identitas orang-orang tersebut. Basis penelitian, kantor. Skar duduk di kursi, menyentuh dagunya dan berpikir. "Tuan Dao, ini adalah foto yang dikirim baru-baru ini." Seorang bawahan masuk dan mengambil beberapa foto dan menyerahkannya kepada Skar. Bekas luka mengambil fotonya. Foto-foto ini adalah momen ketika Julian dan Ivan bersentuhan. Mata-mata tersebut menerima kabar bahwa pagi ini, Julian melakukan kontak dengan seseorang di komunitas Villa Tangia. Kemudian orang tersebut pergi ke tempat parkir bawah tanah, dan Julian mengikutinya. Tidak lama setelah orang tersebut pergi, Julian keluar. Skar melihat foto-foto itu. Ivan memakai topi dan menundukkan kepala, sehingga wajahnya tidak difoto. Skar mengetukkan jarinya dengan ringan ke meja. Dia bertanggung jawab atas lembaga penelitian, dan pada saat yang sama, orang-orangnya selalu mengawasi Julian. Mereka akan memberitahunya keberadaan Julian setiap hari, dan dia kemudian akan memberitahu Kaisar. Tidak ada yang aneh dalam hal ini. Dia bergumam pelan.
Segera, dia bertanya, apakah ada yang tidak biasa pada wanita yang mendorong Julian? Bawahan Scar berkata, kami keluar di pagi hari. Orang-orang kami semua menatap Julian dan tidak mengikutinya. Dia sepertinya sudah keluar lebih dari 3 jam. Ketika dia kembali, dia pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Dia seharusnya keluar untuk membeli bahan makanan. Apakah perlu waktu 3 jam untuk membeli bahan makanan? Scar bergumam, dan segera memerintahkan, mulai sekarang, awasi wanita yang mendorong Julian dan pantau keberadaannya. Saudara Dao, apakah kamu masih meragukan Julian lagi? Bukan aku yang meragukannya, tapi bosnya yang meragukannya. Turunlah. Ya. Hari ini, Julian berada di kamar sepanjang waktu, dan Melanie bahkan membawakannya makanan ke atas. Sore harinya, Sarah kembali. Dia belum pulih sepenuhnya dari cederanya, dan dia sedikit lelah setelah hari yang sibuk di perusahaan. Begitu dia sampai di rumah, dia naik ke atas dan melihat ke arah Julian, yang sedang duduk di tempat tidur seperti patung kayu. Sambil berganti pakaian, dia bertanya, suamiku, apa yang kamu lakukan? Julian membuka matanya sedikit. Sarah melepas setelan profesionalnya, hanya mengenakan pakaian jam 3, lalu mengenakan satu set pakaian longgar. Dia berkata dengan tenang, saya akan bermeditasi lagi. Selama saya duduk diam, tubuh saya tidak akan terasa tidak nyaman. Sarah mengganti pakaiannya dan berjalan mendekat, duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Julian, dengan sedikit sakit hati di wajahnya, dan menghiburnya, suamiku, ini akan baik-baik saja, aku yakin kamu akan menjadi lebih baik. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak bisa menjadi lebih baik. Saya dapat merasakan bahwa saya hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Sarah, saya pikir Anda harus membuat rencana sesegera mungkin. Jangan tunda hidup karena aku, orang yang tidak berguna. Sarah berkata dengan wajah datar, suamiku, apa yang kamu bicarakan? Sejak aku menyelamatkanmu 10 tahun yang lalu, hidup kita telah terhubung. Itu adalah kesalahanku sebelumnya. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu di masa depan. Dia berkata, naik ke tempat tidur dan duduk. Dia menarik Julian dan berkata, bersandarlah di pangkuanku dan aku akan meletakkan kepalamu di tempatnya. Sarah ingat bahwa Taraf berkata bahwa Julian sering mengalami sakit kepala dan perlu sering memijat kepalanya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tidak, tidak perlu, aku tidak sakit kepala sekarang. Sayang, apakah kamu tidak menyukaiku? Mengapa kamu tidak menolak ketika Taraf mendesakmu? Jika aku mendesakmu, kamu menolak. Aku istrimu, wanita yang tidur denganmu. Mendengar ini, Julian tidak banyak bicara. Dia tidak ingin berdebat dengan Sarah, dia juga tidak ingin Sarah berpikir omong kosong lagi. Dia membungkuk dan bersandar di pangkuan Sarah. Sarah dengan lembut menekan kepalanya. Dong dong dong. Ada ketukan di pintu. Saudara Fisher, saudari Sarah, ini waktunya makan. Julian kemudian naik dari pangkuan Sarah dan berkata, ayo pergi makan. Sarah berdiri dan berkata, saya akan membantu Anda. Julian tidak menolak, dan keluar dengan bantuan Sarah. Di luar pintu, berdiri seorang gadis muda dan cantik, dia mengenakan pakaian kasual dan celemek. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi ekor kuda, memperlihatkan dahi putihnya. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan dua bibir kecil. Saudara Fisher, saudari Sarah. Sarah sedikit mengangguk dan menjawab. Julian berkata, kamu yang memasak lagi, terima kasih atas kerja kerasmu. Melanie tersenyum dan berkata, ini tidak sulit, dan saya dibayar, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Julian tidak mengatakan apapun lagi. Turun ke bawah untuk makan. Leona keluar dan Anton juga tidak ada di rumah. Karamatsu dan Della tidak tahu kemana mereka pergi. Hanya ada 3 orang di keluarga itu. Setelah makan, Sarah naik ke atas untuk memilah informasi perusahaan. Melanie membereskan kekacauan dan pergi ke dapur untuk mencuci piring. Julian berjalan ke dapur. Ketika Melanie melihat Julian, dia tersenyum dan berkata, Saudara Fisher, saya akan segera menyelesaikannya. Setelah selesai, saya akan keluar. Saya memberitahu Dr. Ilahili pada siang hari, dan Dr. Ilahili meminta saya untuk pergi ke sana pada malam hari. Katanya, hasilnya akan tersedia pada malam hari. Julian mengangguk dan berkata, Anda harus berhati-hati dan menelpon saya tepat waktu jika Anda menemui masalah. Bab 407, sesuatu terjadi pada Melanie. Julian sedang ditatap, dan sekarang dia hanya mengandalkan Melanie untuk berinteraksi dengan orang luar. Dia juga khawatir akan terjadi sesuatu pada Melanie. Jadi biarkan dia ekstra hati-hati. Melanie tersenyum manis dan berkata, tidak apa-apa. Jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap saya, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Lagi pula, saya hanyalah seseorang yang Anda bekerjakan sekarang, jadi mereka tidak punya alasan untuk melakukannya. Mengambil tindakan terhadapku. Hati-hati. Jika informasi di institut dicuri, Kaisar pasti akan mengambil tindakan. Dia pasti akan terus mengawasiku dan bahkan kamu. Baiklah, aku akan melakukannya. Jika terjadi sesuatu, aku akan menelponmu. Cepat keluar dan jangan halangi aku. Oke.
Julian berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak naik ke atas, dia ada di bawah di ruang tamu. Setelah Melanie membersihkan dapur, dia keluar membawa sampah. Saudara Fisher, aku keluar dulu. Silakan, ingat, hati-hati. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Melanie tersenyum manis, memungut sampah dan pergi. Setelah dia pergi, Julian naik ke atas. Sarah sedang duduk di depan komputer di dalam ruangan, melihat beberapa laporan data Yongle. Julian datang dan melihat dia masih sibuk, dan mengingatkannya, kamu juga memiliki racun di tubuhmu, jangan terlalu lelah. Saya tahu, Sarah berbalik dan tersenyum pada Julian. Julian tidak banyak bicara, berjalan menuju tempat tidur, duduk bersila di tempat tidur, memejamkan mata dan bermeditasi. Melanie membawa sampah keluar rumah. Setelah dia membuang sampahnya, dia naik taksi dan bergegas menuju Medical Street dan Bai Saotang. Bai Saotang, sebuah kantor. Dokter Ilahi Li menyapa, ini dia, duduklah. Melanie duduk dan bertanya, apakah ada hasilnya? Morgan mengangguk. Jaringan intelijennya tersebar di seluruh negeri, dan mudah untuk memeriksanya. Dia mengeluarkan sebuah dokumen, menyerahkannya kepada Melanie, dan berkata, semua yang diinginkan Julian ada di dokumen ini. Silakan ambil dan berikan padanya. Terima kasih. Melanie berdiri dengan informasi tersebut dan tidak tinggal lama. Dia berbalik dan meninggalkan kantor, pergi ke ruang depan, mengambil obat dan pergi. Dia telah mengikuti Julian selama beberapa waktu. Di bawah bimbingan Julian, kemampuan anti pengintaian dan anti pelacakannya secara bertahap menjadi lebih kuat. Dia tahu kemungkinan besar dia akan ditatap, jadi untuk menutupi matanya, dia dengan santai mengambil obat. Di jalan di luar Bai Saotang. Sebuah mobil hitam diparkir di sini. Ada 5 pria duduk di dalam mobil. Seseorang berkata, Saudara Niu, lupakan saja menatap Julian setiap hari. Sekarang kita masih menatap wanita lemah ini. Apakah perlu? Saudara Dao memerintahkan, jika kamu bisa melakukan apa saja, awasi saja. Jika kamu ingin aku melihatnya, tangkap saja wanita ini, siksa dia, dan dia akan mengakui segalanya. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Ergouzi benar, tangkap saja dia. Saudara Niu, mari kita tangkap dia secara langsung dan interogasi dia dengan ketat untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu. Jika kita bisa mendapatkan informasi, maka kita akan melakukan pelayanan yang berjasa. Apalagi gadis ini cukup cantik, mungkin kita masih bisa bahagia. Beberapa orang di dalam mobil sedang mengobrol dan tertawa. Saudara Niu juga merasa sedih selama ini. Saudara laki-laki lainnya semuanya adalah model-muda di klub. Saudara laki-laki lainnya semuanya adalah model-muda di klub, tetapi dia dan saudara laki-lakinya terus menatap Julian, yang hampir menghilang. Mencengkeram. Setelah berpikir sejenak, kakak Niu pun memberi perintah. Saat ini, Melanie keluar. Dia memegang obat di tangannya, dan di dalam tas obat ada informasi yang diberikan oleh Morgan. Dia berdiri di pinggir jalan dan memanggil taksi. Begitu taksi pergi, mobil hitam itu mengikuti di belakang. Ketika taksi melaju keluar dari Medical Street dan sampai di persimpangan berbelok, mobil hitam itu melaju dengan cepat dan menabraknya. Boom! Tenaganya begitu kuat hingga bemper belakang taksi itu berubah bentuk. Taksi langsung berhenti, supirnya keluar, mendatangi mobil hitam itu, menamparkan kacanya, dan berteriak, bagaimana caramu mengemudi? Beberapa pria keluar dari mobil hitam itu dan memukuli pengemudinya. Pengemudi yang kesakitan itu jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Melanie sedang duduk di barisan belakang, dan kepalanya membentur kursi di depannya. Dahinya patah dan ada bekas darah. Dia sangat bingung hingga akhirnya dia sadar setelah beberapa saat. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia keluar dari mobil, seorang pria bergegas mendekat, menutup mulutnya dengan tangan, dengan paksa menyeretnya pergi dan menariknya ke dalam mobil hitam. Sopir bereaksi. Namun mobil hitam itu sudah pergi, dan dia segera mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Mobil hitam itu pergi dengan cepat dan menuju pinggiran kota. Di dalam mobil, mulut Melanie ditutup dan dia terjepit di kursi belakang. Dia terus meronta, tapi kekuatannya terbatas dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Saudara Niu mengambil tas obat di tangannya dan memeriksanya dengan santai. Dia melihat sepotong informasi dan mau tidak mau membukanya. Begitu dia melihat isinya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memerintahkan, cepat, pergi ke markas dan temukan Brother Dao. Keluarga Hansel. Julian duduk di tempat tidur dan bermeditasi. Dia melihat jam, sudah jam 10 malam. Sudah hampir 2 jam sejak Melanie keluar. Hanya butuh lebih dari 1 jam untuk pergi ke Medical Street untuk menemukan Morgan, tapi sekarang sudah 2 jam dan dia masih belum kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Melanie. Maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan. Telepon dimatikan dan tidak ada panggilan.
Julian mendapat firasat buruk bahwa sesuatu telah terjadi pada Melanie. Dia berdiri dengan tergesa-gesa. Sarah memilah informasi selama beberapa jam dan akhirnya menyelesaikannya. Dia meregangkan tubuh dan berdiri. Ketika dia melihat Julian buru-buru keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Sayang, kamu mau pergi kemana?" "Turun ke bawah dan lihat." Julian mengatakan sesuatu lalu keluar dan turun. Setelah sampai di bawah, dia langsung mengangkat telepon rumah dan menelepon King Kotake. Panggilan itu dengan cepat tersambung. "Siapa?" "Ini aku, Julian." "Saudara Fisher, saya belum menemukan hasilnya." "Daripada menanyakan hasilnya, Anda dapat menggunakan sistem penentuan posisi satelit militer untuk menemukan ponsel Melanie dan melihat di mana dia berada." Raja Kotake tertegun dan bertanya, "Ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" "Itu mungkin, tapi belum pasti." "Oke, aku akan segera memeriksanya dan meneleponmu lagi nanti." King Kotake menutup telepon dan dengan cepat menggunakan hak istimewanya untuk menemukan nomor ponsel Melanie dan mengetahui tindakan Melanie hari itu. Namun, 2 jam yang lalu, ponselnya tidak memiliki sinyal dan petunjuknya hilang. King Kotake segera memeriksa tempat hilangnya sinyal ponsel Melanie. "Dalam sekejap, saya mengetahui bahwa seseorang telah dirampok di sudut ini malam ini, dan polisi telah terlibat dalam penyelidikan." Setelah mendapatkan ini, dia segera memanggil Julian kembali. "Saudara Fisher, sesuatu benar-benar terjadi. Sekitar setengah jam yang lalu, terjadi kecelakaan mobil di sudut luar Medical Street. Seorang gadis diculik, sopirnya menelepon polisi, dan penyelidikan mengungkapkan bahwa gadis itu adalah Melanie." Wajah Julian langsung menjadi gelap. "Saudara Kotake, saya tidak pernah meminta apapun dari Anda. Kali ini saya mohon Anda segera mencarinya. Anda harus menemukan Melanie. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya." King Kotake menutup telepon. Kemudian, dia langsung menelepon polisi dan berkata, "Malam ini, militer mengambil alih masalah penculikan gadis di luar Medical Street dan akan segera menyampaikan informasi yang diperoleh kepada militer. Segera lacak keberadaan mobil hitam itu. Dalam 5 menit, saya ingin tahu di mana mobil hitam itu berada." Tentara Kotake siap mengambil tindakan kapan saja. Raja Kotake mengeluarkan serangkaian perintah. Setelah Julian menelepon Kotake, dia masih khawatir dan menelepon Morgan lagi. "Sesuatu telah terjadi. Melanie diculik. Gunakan jaringan intelijen bawah tanahmu untuk mencari tahu siapa pelakunya. Lihat apakah kamu bisa mengetahui keberadaan Melanie saat ini." "Oke, aku akan segera memeriksanya." Setelah Morgan menutup telepon, dia segera memeriksanya. Julian sedang duduk di sofa, memegang sebatang rokok di tangannya dan tampak sedih. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain khawatir. Dia mungkin bisa menebak bahwa orang yang menculik Melanie adalah orang-orang kaisar. Tapi dia tidak tahu di mana mereka membantu Melanie. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kejam dan bengis, dan dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Melanie. "Jika dia memiliki kekurangan, aku tidak bisa menghindarimu." Julian mengepalkan tinjunya, pembuluh darah di lengannya menonjol, wajahnya suram dan menakutkan, dan dia memancarkan niat membunuh. Bab 408, saatnya melawan. Julian sangat menyesalinya. Di pagi hari, ketika Ivan memberinya informasi penelitian yang dicuri, dia tahu bahwa Kaisar akan mengambil tindakan, dan dia telah mengingatkan Melanie. Tapi dia tidak menyangka Kaisar akan bertindak begitu cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, dia mengambil tindakan terhadap Melanie. Jika dia tidak membiarkan Melanie mendapatkan informasinya, tidak akan terjadi apa-apa pada Melanie. Dia duduk di sofa dan tidak berkata apa-apa. Sarah mendekat dan melihat wajah Julian tampak sedikit aneh. Dia duduk di sampingnya, meraih tangannya dan bertanya, "Suamiku, apakah kamu merasa tidak enak badan lagi?" "Tidak ada apa-apa." Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak berencana memberitahu Sarah hal ini. Pada saat yang sama, wilayah militer. Militer mengambil alih masalah penculikan Melanie, memperoleh semua informasi penculikan Melanie dari polisi, dan kemudian mulai menyelidiki. Kamera pengintai kota dipanggil, dan mereka mengetahui rute tindakan pembajakan mobil hitam Melanie, dan mengetahui bahwa mobil tersebut telah meninggalkan kota. Tidak ada pengawasan di luar kota, dan militer juga kehilangan jejak kendaraannya. Namun, militer mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan polisi. Daxia merupakan negara terkuat di dunia dengan kekuatan militer yang sangat kuat. Di langit Daxia, terdapat banyak satelit Sky yang mengawasi dengan cermat setiap pergerakan di Daxia. King Kotake menggunakan hak istimewanya dan mengaktifkan pemantauan satelit. Video pengawasan satelit Yangzhong diambil malam ini, dan keberadaan mobil hitam itu diketahui. Kami juga mengetahui kemana tujuan mobil hitam itu. Raja Kotake secara pribadi menelepon Julian. Julian telah menunggu telepon dari Raja Kotake. Saat ini, dia seperti semut di dalam pot, gelisah. Saat ini, ponselnya berdering. Dia buru-buru menjawab telepon dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Suara Raja Kotake datang dari telepon, "Saudara Fisher,
kami telah mengetahui bahwa mobil hitam yang menculik Melanie melaju ke Lindsay di sebuah gunung di persimpangan Jiangzhou dan Jiangbei, tetapi mobil itu menghilang di dekat sini. Ini ada sebuah pangkalan militer di dekatnya yang menghalangi pengawasan satelit. Mendengar ini, Julian tercengang. Dia langsung bertanya, apakah ada lembaga penelitian yang dijaga ketat di gunung ini? Raja Kotake berkata, kirim Melanie besok pagi dan biarkan aku memeriksa lembaga penelitian. Ini salah satunya. Saudara King Kotake, segera kirimkan pasukan, kelilingi saya di lembaga penelitian ini, dan selamatkan orang-orang. Saya akan mencobanya, tetapi tidak ada jaminan itu akan berhasil. Suara Raja Kotake terdengar melalui telepon. Bagaimanapun, ini adalah pangkalan militer, dan itu tidak berada di bawah yurisdiksi saya. Dokumen yang disetujui, saya tidak bisa melakukannya tanpa izin. Ya, kamu mencobanya dulu, dan aku akan mencari tahu nanti. Julian memasang wajah cemberut dan kemudian menutup telepon. Sarah selalu berada di sisinya. Julian menjawab telepon dan mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti. Dia bertanya-tanya, dan bertanya, suamiku, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak apa-apa, ini sudah larut, kamu bisa naik dan istirahat dulu. Dan kamu? Ada yang harus kulakukan, pergi dan istirahat. Julian mendorong Sarah. Sarah tahu bahwa Julian pasti menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi Julian tidak ingin memberitahunya dan dia tidak bertanya. Dia bangkit dan naik ke kamarnya untuk beristirahat. Julian duduk di sofa, menyalakan rokok, dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ivan. Panggilan itu segera tersambung, dan suara Ivan keluar dari telepon, Saudara Fisher, apakah ada yang salah? Julian bertanya, apakah kamu pergi? Ivan menjawab, belum. Saya seorang gangster sekarang dan tidak bisa pergi secara terbuka. Pemeriksaan bea cukai sekarang sangat ketat, jadi saya masih mencari peluang. Julian memerintahkan, segera bawa 8 naga surgawi ke sungai. Mendengar hal itu, Ivan terkejut dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Melanie telah ditangkap. Dia seharusnya berada di lembaga penelitian yang didirikan oleh Kaisar sekarang. Militer telah maju sekarang. Jika mereka tidak kembali, mereka akan membunuhnya, menyelamatkan orang, dan menghancurkan lembaga penelitian pada saat yang sama. Ekspresi Julian suram dan menakutkan. Untuk waktu yang lama, Kaisar menentangnya. Dia diam-diam telah mengincarnya. Namun, dia selalu bersikap pasif. Kaisar mengabaikannya, tetapi dia juga berulang kali mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertama Sarah, dan sekarang Melanie. Melanie adalah gadis yang baik hati, dan Julian sudah malu padanya. Jika sesuatu terjadi padanya karena ini, dia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan kepada Kaisar. Ya, aku akan sampai di sana dalam 3 jam. Ivan menutup telepon. Julian melemparkan teleponnya ke samping, lalu bersandar di sofa dan menyeka wajahnya dalam-dalam. Pada saat yang sama, distrik militer. Raja Kotake mengirim pasukan. Ratusan helikopter dikirim ke gunung di persimpangan Lindsay. Lindsay, persimpangan. Di gunung. Ini adalah basis penelitian. Di luar pangkalan, ada tentara bersenjata lengkap. Pangkalan, kantor. Scar melihat informasi yang dibawa kembali oleh anak buahnya, tanpa sadar mengerutkan kening, memandang salah satu pria di depannya, dan bertanya, apakah kamu benar-benar menemukan ini dari gadis di sebelah Julian? Ada juga seorang pria berusia 30-an berdiri di kantor. Dia adalah bawahan Scar, bernama Niu Mao, dan dikenal sebagai kakak Niu. Saudara Niu mengangguk dan berkata, Saudara Dao, itu benar sekali. Saya telah menangkapnya juga, dan dia dikurung di ruang bawah tanah sekarang. Mendengar ini, Scar mengerutkan kening dan berkata, ini aneh. Kamu bilang kamu mengikuti gadis ini. Dia tidak pergi kemana-mana hari ini, tapi pergi ke Baikao Hall. Dari mana dia mendapatkan informasi ini? Ini, aku tidak tahu tentang ini. Oke, ayo turun. Scar melambaikan tangannya sedikit. Ya. Niu Mao berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Scar segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kaisar. Segera, panggilan itu tersambung. Bos, sesuatu telah terjadi. Suara dingin Kaisar datang dari telepon, bekas luka, apa yang terjadi lagi? Scar berkata tepat pada waktunya, itu saja. Hari ini, anak buahku menangkap gadis di sebelah Julian, Melanie, dan menemukan informasi intelijen darinya. Intelijen ini mencatat secara rinci informasi tentang lembaga penelitian domestik kita. Meskipun saya tidak tahu apakah lokasi pangkalannya benar, lokasi beberapa pangkalan penelitian yang saya tahu benar, termasuk pangkalan penelitian yang saya kelola. Mendengar ini, Kaisar terkejut dan bertanya, benarkah? Benar sekali. Berapa banyak alamat institut yang ada di intelijen? Scar mengambil informasi itu, melihatnya, dan menjawab, 18. Mendengar ini, wajah Kaisar menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa Julian benar-benar mengetahui sesuatu, benar-benar menyelidikinya, dan sekarang bahkan mengetahui jumlah lembaga penelitian di bawah payungnya. Scar bertanya, Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Kaisar tenggelam dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, gadis itu, jangan bergerak sekarang. Saya datang semalaman, menginterogasinya secara pribadi, dan menggunakannya untuk merayu Julian. Sudah waktunya untuk benar-benar membunuh anak ini. Kaisar tampak penuh kebencian. Karena kelembutan sesaat dari Ian, hasil ini terjadi. Hari ini, Julian harus mati. Dia tidak akan merasa nyaman jika Julian masih hidup. Dia punya niat membunuh. Bab 409, Tentara Kotake diblokir. Julian telah menunggu di rumah. Menunggu hasil Raja Kotake, menunggu Ivan kembali ke sungai. Raja Kotake juga mengatakan bahwa lembaga penelitian ini memiliki latar belakang militer. Meskipun ia sekarang menjadi panglima tertinggi di 5 provinsi, pasukan penjaga lembaga penelitian ini adalah tentara api merah dokumen, dia tidak bisa membobol secara langsung. Jika Raja Kotake tidak bisa melakukannya, maka Julian tidak punya pilihan selain membunuhnya. Raja Kotake mengerahkan pasukannya dengan sangat cepat. Helikopter diberangkatkan, dan puluhan ribu pasukan Kotake diberangkatkan. Segera dia muncul di pegunungan tempat institut itu berada. Di luar institut, ada banyak orang yang berjaga di sini. Orang-orang ini tidak mengenakan seragam militer, tetapi mereka berdiri tegak dengan senjata di tangan. Suara apa? Penjaga itu mendengar suara itu dan mau tidak mau melihat ke atas dan melihat helikopter yang padat di kejauhan. Seseorang mengeluarkan teropongnya dan setelah melihat tanda di helikopter, ekspresinya berubah dan dia buru-buru berteriak, cepat, lapor, tentara Kotake ada di sini. Basis penelitian, kantor. Ada 2 orang yang duduk di kantor. Salah satunya adalah bekas luka. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Pria parubaya ini adalah wakil jenderal tentara api merah. Namanya Eder, dan dia juga salah satu pemimpin basis penelitian ini. Keduanya sedang mengobrol. Saat ini, ada ketukan cepat di pintu. Masuk, kata Letnan Jenderal Eder. Pintu terbuka, dan seorang pria berjas hitam masuk dan berteriak, laporkan, tentara Kotake sedang mendekati pangkalan. Apa? Eder dan Scar berdiri pada saat bersamaan. Wajah Scar serius dan dia berkata, saya harus berada di sini untuk Melanie. Saya tidak menyangka bahwa Julian bukan lagi naga hitam dan dapat membujuk Raja Kotake untuk mengirim pasukan. Dia memandang Eder dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Eder terkejut, dia menjadi tenang, sedikit menyerah, dan berkata, tidak masalah, pangkalan memiliki perintah rahasia dari Komandan Langit. Tentara Kotake tidak berani menerobos, Komandan Langit akan datang semalaman. Aku akan keluar dan melihat-lihat dulu. Eder keluar. Di luar, tentara Kotake datang dengan sangat cepat. Helikopter tetap berada di udara, kabin terbuka, seutas tali mendarat, dan beberapa tentara bersenjata lengkap melompat. Dan sebuah helikopter mendarat perlahan dan muncul di tanah datar. Raja Kotake, yang mengenakan seragam militer, turun dari pesawat. Saat ini, orang-orang yang menjaga pangkalan penelitian datang. Pemimpinnya adalah Eder. Melihat pangkalan itu dikepung, dia tidak malu-malu. Dia berjalan mendekat, memandang Raja Kotake, dan bertanya, Raja Kotake, apa maksudmu? Raja Kotake meliriknya dan bertanya, saya menerima laporan bahwa seorang gadis diculik di sungai malam ini. Polisi menyelidiki sepanjang jalan dan menemukan tempat ini. Namun, tempat itu dijaga ketat dan polisi tidak memiliki kekuatan penegakan hukum, jadi kasusnya diserahkan kepada militer. Ah! Eder tersenyum dalam dan berkata, Raja Kotake, kendalimu cukup lunak. Raja Kotake mengabaikan Eder dan memerintahkan, militer menegakkan hukum, dan mereka yang tidak ada hubungannya dengan itu akan dibunuh tanpa ampun jika mereka berani menghalangi penegakan hukum. Ya! Suara yang seragam dan nyaring terdengar saat puluhan ribu tentara mendekat. Tentara api merah yang menjaga pangkalan penelitian langsung mengangkat senjatanya. Raja Kotake berkata dengan dingin, apa, kamu ingin menghentikanku? Eder berkata, Raja Kotake, ini adalah pangkalan penelitian yang penting. Orang yang menjaga pangkalan itu adalah tentara api merah Kyoto. Tentara api merah memiliki otoritas penegakan hukum di seluruh negeri. Meskipun Anda adalah panglima tertinggi dari 5 provinsi, tempat ini berada dalam yurisdiksi Anda. Tapi menghadapi tentara api merah, Anda tidak punya hak untuk menegakkan hukum. Tentara api merah, Raja Kotake mencibir, kamu bilang tentara api merah adalah tentara api merah. Ayo. Siapapun yang berani melangkah maju akan dibunuh tanpa ampun. Eder juga berteriak. Tentara api merah yang menjaga pangkalan langsung menghadapi tentara Kotake. Pertempuran akan segera terjadi. Eder tidak berani memaksa Raja Kotake untuk terburu-buru. Dia mengeluarkan kartu identitasnya, menyerahkannya kepada Raja Kotake, dan berkata, Eder, wakil jenderal tentara api merah, ini kartu identitasku. Raja Kotake mengambilnya dan melihatnya sekilas dengan santai. Segera setelah itu, Eder mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya, sambil berkata, ini adalah basis penelitian penting bagi militer. Proyek penelitian bersifat rahasia. Raja Kotake, Anda adalah kepala dari 5 komandan. Secara logika, saya tidak bisa ikuti perintahmu. Ketidaktaatan adalah tugasku.
Jika kamu bersikeras untuk menerobos, aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Jangan membuatku malu. Raja Kotake tampak serius. Sebelum datang, dia sudah memikirkan hasil ini. Saat ini, dia berada dalam dilema. Setelah berpikir sejenak, dia memerintahkan, tarik pasukan. Ya. Tentara Kotake segera dievakuasi. Setelah dievakuasi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julian. Saudara Fisher, saya benar-benar minta maaf. Tentara Api Merah mengambil dokumen itu dan saya tidak bisa membobolnya. Julian sudah menebak hasil ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, saya mengerti. Anda dapat menarik pasukan Anda dan menyerahkan masalah ini kepada saya. Julian menutup telepon. Dia naik ke atas dan kembali ke kamarnya. Sarah sudah berbaring, tapi belum tidur. Ketika dia melihat Julian masuk, dia pergi ke lemari dan mengeluarkan satu set pakaian ketat dan mengenakan jubah longgar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, suamiku, kamu mau ganti baju apa? Apakah kamu pacaran? Julian tidak berkata apa-apa. Setelah dia mengganti pakaiannya, dia berbalik dan melihat ke arah Sarah, yang sedang duduk di tempat tidur, dan mengangguk, baiklah, ada yang harus kulakukan dan aku mungkin tidak akan kembali malam ini. Kamu tidurlah lebih awal. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Sarah mengerutkan kening dan bergumam, mengapa kamu keluar larut malam? Dia ingin bertanya pada Julian apa yang dia lakukan di luar sana, tapi dia tetap tidak bertanya. Julian telah merawatnya di rumah sakit selama periode ini, dan sekarang dia mengikutinya kembali ke keluarga Hansel, tetapi dia merasa Julian menyembunyikan segalanya darinya. Ada orang-orang di sekitarnya, orang-orang di keluarga Hansel, tetapi hati mereka tidak tahu di mana mereka berada. Julian pergi sendiri. Ivan tidak ada di sungai, butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Julian pergi ke klinik Fana terlebih dahulu. Klinik ini sudah lama sepi, dan konternya tertutup debu. Julian membuka sebuah kotak, mengeluarkan beberapa bungkus jarum perak, dan menyembunyikannya di dalam pakaian besar. Kemudian, dia bergegas menuju tempat yang disepakati dengan Ivan. Setelah menunggu selama 2 jam, pada pukul 12.30 tengah malam, Ivan pun tiba ditemani 8 naga langit. Di pinggiran kota Jiangzhong, di jalan raya. 2 mobil diparkir di sini. Salah satunya dikendarai oleh Julian. 1 atau 2 lainnya berasal dari Ivan. Ivan turun dari mobil, dan 8 Tianlong di dalam mobil turun satu demi satu. Julian berdiri di depan mobil, merokok dengan tenang. Ivan datang dan berteriak, Saudara Fisher, orang-orang sudah ada di sini, kamu bisa membunuh mereka. Yang lain berbicara satu demi satu, Saudara Fisher. Julian memandang 9 orang di depannya. Ke-9 orang ini semuanya terlahir sebagai pembunuh, semuanya pembunuh tingkat SSS. Ivan masih menjadi raja pembunuh. Julian berhenti sebentar dan berkata, tunggu sebentar lagi. Ivan tidak bertanya apapun dan menunggu dengan sabar. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah truk pickup melaju dan berhenti di depan Julian dan yang lainnya. Pintu terbuka dan King Kotake, yang mengenakan pakaian kasual, keluar dari mobil dia dan berkata, semua yang kamu perlukan ada di dalam mobil. Julian mengangguk, lalu memandang Ivan dan yang lainnya, dan berkata, ada perlengkapan dan pelindung tubuh di dalam mobil. Ambil apapun yang Anda anggap berguna. Kali ini musuhnya adalah tentara api merah yang bersenjata lengkap, dan ada juga yang berat senjata. Sangat berbahaya, kemungkinan hilangnya nyawa. Ivan tersenyum dan berkata, kami telah mengetahui situasi pusat penelitian sejak lama. Kami dapat mencuri informasi darinya. Kami mengetahui situasi di sana dengan sangat baik. Meskipun berbahaya, ini bukanlah tempat yang berbahaya. Julian berkata, ambil senjatamu dan berangkat. Bab 410, Iman yang kuat. Beberapa orang berjalan menuju mobil lapis baja kulit itu. Bak truk pickup ditutupi terpal berlapis kaca. Beberapa tentara turun dari mobil dan menarik terpal. Kereta itu penuh dengan senjata. Ada pistol, granat, senapan mesin berat, dan bahkan beberapa peluncur roket. Julian melihat banyak senjata di kereta dan berkata, ambil apapun yang berguna. Yang lain mengangguk dan mulai mengambil senjata mereka. Raja Kotake memandang Julian dan berkata, hanya itu yang bisa saya berikan kepada Anda. Anda harus berhati-hati. Selain ratusan pasukan api merah, ada juga beberapa gangster dan bahkan tentara bayaran di pangkalan itu. Julian mengangguk ringan. Raja Kotake sedikit ragu-ragu, dan setelah beberapa saat, dia masih berkata, tentara api merah yang menjaga mereka tidak bersalah. Jika bisa, jangan kejam. Mereka adalah tentara, mereka hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang diteliti di pangkalan itu. Apa, ketahuilah itu pangkalan yang penting. Julian juga menjadi khawatir. Dia dulunya adalah seorang prajurit, dan dia tahu bahwa tugas wajib seorang prajurit adalah mematuhi perintah dan mematuhi perintah komandan. Dia tidak ingin mempermalukan tentara api merah ini. Namun, jika ingin menyelamatkan orang, akan terjadi konflik. Jika terjadi konflik, mau tidak mau akan ada korban jiwa. Dia mengangguk sedikit dan berkata, sejauh mungkin, jika nyawamu sendiri tidak terancam, tinggalkan tentara api merah selama kamu bisa.
Julian tidak dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan mati. Raja Kotake menepuk bahu Julian dan mengingatkan, hati-hati. Julian memandang orang-orang yang memegang senjata dan pelindung tubuh dan bertanya, apakah Anda siap? Ivan, 8 naga surgawi mengangguk pada saat bersamaan. Merancang. Julian berbalik dan pergi, masuk ke mobilnya. Yang lainnya masuk ke mobil cangan hitam lainnya. Kedua mobil itu pergi dengan cepat. Raja Kotake memperhatikan mereka pergi sampai kedua mobil itu menghilang dari pandangan, lalu berkata, ayo kembali. Basis penelitian. Scar sudah memberitahu Kaisar. Masalah ini terlalu rumit, dan Kaisar harus menanganinya secara pribadi. Penjara bawah tanah basis penelitian. Penjara bawah tanah itu gelap dan lembab, dan seorang gadis dikurung di penjara besi. Dia mengenakan pakaian kasual, rambutnya acak-acakan, dahinya memar, dan ada darahnya yang berkeropeng. Dia duduk di tanah, memegangi lututnya dengan tangan, tidak berkata apa-apa. Da. Sepatu kulit besar itu mengeluarkan bunyi klik saat bersentuhan dengan tanah. Suara itu bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Melanie mendongak. Ia melihat seorang pria parubaya, berkemeja putih, rambut pendek, wajah berbentuk berlian, relatif tampan. Buka dan keluarkan. Ya. Pintu besi dibuka dan Melanie dibawa keluar. Setelah Melanie dikeluarkan dari penjara besi, dia diikat dan digantung. Dari awal sampai akhir, dia dibungkam. Yang memakai kemeja putih adalah Kaisar. Kaisar sedang duduk di kursi, memegang cerutu di mulutnya, memandang Melanie yang digantung, dan berkata dengan tenang, jika Anda ingin menghindari kesulitan, apa yang akan saya tanyakan dan apa yang akan Anda jawab? Melanie merasa tidak nyaman saat dia ditahan di mulutnya. Kaisar bertanya, dari mana Anda mendapatkan informasi di tangan Anda? Apalagi yang diketahui Julian? Apa sebenarnya yang dicari Julian di gua bawah tanah? Apa yang dia lakukan selama ini? Kaisar menanyakan beberapa pertanyaan secara berurutan. Tapi Melanie tidak mengatakan apapun. Aku menanyakan sesuatu padamu, tolong beritahu aku. Kaisar berteriak keras, dan suara teriakan itu terdengar seperti guntur yang teredam di ruang bawah tanah yang gelap dan sunyi. Melanie berbicara dengan susah payah dan berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Cambuk. Seorang bawahan segera menyerahkan cambuk itu. Kaisar mengangkat tangannya dan melambai. Plak! Sebuah cambuk menghantam Melanie dengan kekuatan yang kuat, dan terdengar suara yang tajam, pakaian Melanie langsung robek, dan ada bekas darah di tubuhnya, dan darah langsung tumpah. Jelaskan. Plak! Katakan atau tidak. Plak! Kaisar terus mencambuknya. Hanya dalam waktu singkat, Melanie dicambuk lebih dari belasan kali. Setiap kali cambuk jatuh ke tubuhnya, dia merasakan sakit yang membakar, otot-otot di tubuhnya bergetar kesakitan, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Bahkan tidak berteriak. Dia mengetahuinya tetapi tidak bisa mengatakannya. Jika dia mengatakannya, dia akan mengkhianati Julian. Karena itu, rencana Julian terungkap. Karena itu, akan sulit bagi Julian untuk bertindak selanjutnya. Meski itu berarti kematian, dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanyalah gadis biasa. Dia baru saja lulus kuliah dan berada di masa jayanya. Seperti gadis lainnya, dia menyukai dan memuja pahlawan. Aku tidak bisa mengatakannya, meskipun aku mati. Dia berkata pada dirinya sendiri dalam pikirannya. Iman yang kuat menopangnya. Meskipun seluruh tubuhnya kesakitan dan berdarah, dia mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mulut yang keras. Kaisar tampak sedih dan memerintahkan, letakkan. Ya. Melanie yang digantung telah diturunkan. Begitu dia diturunkan, dia lumpuh di tanah. Luka di tubuhnya bersentuhan dengan tanah dan bergesekan dengan tanah, menyebabkan rasa sakit yang menusuk jantung lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Di sampingnya, ada besi solder yang membara. Kaisar mengambil besi solder. Melihat Melanie tergeletak di tanah, dia bertanya dengan dingin, apakah aku akan memberimu kesempatan lagi? Melanie mengertakkan giginya, tetapi ketika dia melihat Luwati yang membara dan asap masih keluar dari Luwati, giginya tidak bisa menahan gemetar, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Saat ini, ketakutan menyelimuti seluruh tubuh. Dia hampir menyerah. Namun, keyakinannya yang kuat mendukungnya. Kaisar berjalan mendekat bersama Luo Tai. Bahkan sebelum besi solder dipasang ke tubuhnya, Melanie merasakan sensasi terbakar datang dari tubuhnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wajah Kaisar muram, dan dia menempelkan besi solder ke tubuhnya. Zi. Pakaiannya langsung meleleh, dan ketika Luo Tai yang membara bersentuhan dengan kulit, terdengar suara mendesis, dan kemudian asap hitam mulai mengepul. Ah! Di ruang bawah tanah, jeritan kesakitan yang memilukan bisa terdengar. Mata Melanie membelalak dengan mata merah, wajahnya berubah bentuk dan pembuluh darahnya menonjol. Dia membuka mulutnya dan meraung keras. Katakan atau tidak? Teriakan dingin Kaisar terdengar di telinganya. Izinkan saya bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan Julian selama ini?
Bunuh aku secepatnya. Melanie tidak dapat menahan rasa sakitnya. Saat ini, dia hanya ingin mati. Hanya dengan kematian dia tidak dapat menahan rasa sakit ini. Tapi dia tidak bisa hidup atau mati sekarang. Kegigihan Melanie membuat Kaisar geram. Menjatuhkan Lotai, dia berjongkok, menjambak rambutnya, dan membantingnya ke tanah. Katakan atau tidak, katakan atau tidak. Melanie dipukul dengan sangat parah hingga kepalanya memar dan berdarah, dan dia pingsan. Oh, sial. Kaisar mengutuk. Dia tidak menyangka wanita yang lemah bisa menjadi begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa wanita selain Julian juga setia kepada Julian dan menderita penyiksaan seperti itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sampingnya, Scar bertanya dengan hati-hati, "Bos, saya mengetahui dengan jelas bahwa Julian mengirim orang untuk mencuri informasi, dan informasi itu ada di tangan Julian." Faktanya, Scar tidak pernah mengetahui siapa yang mencuri informasi tersebut. Tapi sekarang, untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menyerahkan tanggung jawab pada Julian. Edari juga berkata, Julian telah diturunkan pangkatnya menjadi warga sipil sekarang, tetapi Raja Kotake masih mengirimkan pasukan untuknya. Jika saya tidak memiliki dokumen di tangan saya, pasukan Raja Kotake akan menyerbu malam ini. Kaisar sedikit menyerah, ekspresinya menjadi gelap, dengan niat membunuh yang kuat. Julian sudah tidak berguna, tapi dia masih memberinya banyak masalah. Sekarang dia tidak perlu takut. Julian harus mati. Dia berkata dengan dingin, karena Raja Kotake telah menemukan tempat ini, maka Julian harus tahu bahwa wanita ini ada di sini, dan Julian pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Kirimkan perintah dan waspadalah. Selama Julian berani untuk datang, aku akan membiarkan dia kembali. Bersambung.